Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau
mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Paulus menjawab, Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat
dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Kisah Para Rasul 21. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Paulus pergi ke Tirus dan pergi ke Kaisarea dengan tujuan akhir dia mau pergi ke Yerusalem. Dicatat bahwa Paulus dan pengikutnya pergi bersama untuk mengantarkannya sampai ke Yerusalem. Mereka singgah di beberapa tempat dalam perjalanan itu sebelum sampai di Tirus. Di situ murid-murid mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus mengenai Paulus yang harus menghadapi sengsara di Yerusalem. Kemudian mereka menasehatkan agar Paulus tidak usah pergi ke Yerusalem. Tetapi mereka tetap pergi ke Yerusalem. Kemudian mereka sampai di Kaisarea. Ada seorang nabi bernama Agabus. Dia menyatakan suatu nubuat bahwa orang-orang Yahudi akan menangkap Paulus di Yerusalem. Dan mendengar hal itu, para murid meminta kembali agar Paulus jangan ke Yerusalem. Tetapi Paulus menyatakan diri bahwa ia tidak takut apapun yang akan terjadi. Ia mengarahkan iman percayanya hanya kepada Tuhan. Ancaman apapun juga, biarlah jadi kehendak Tuhan. Saudara, hidup sebagai saksi Kristus tidak mudah. Sering kita menjumpai banyak tantangan, bahkan ancaman, penolakan. Namun mari jangan berkecil hati. Semakin fokus kepada Tuhan. Sebab kalau kita hidup menjadi pengikut Kristus, kita harus melaksanakan amanat agung dalam perkataan, baik juga dengan perbuatan. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia harus ditinggikan, dimuliakan, dan diberitakan. Biarlah Tuhan memberi kita kemampuan untuk kuat hanya di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi kalau Tuhan Immanuel, kita akan sanggup dan kita akan maksimal melakukan kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Paulus sudah sampai di Yerusalem. Ya. Dia datang kepada para rasul dan menceritakan apa saja yang sudah dilakukannya untuk memberitakan Injil. Tapi dia tidak meninggi-ninggikan namanya sendiri atau menonjolkan kehebatannya atau mencuri kemuliaan Allah. Tidak. Sebaliknya dengan rendah hati Paulus bercerita terperinci tentang karya Tuhan melalui pelayanannya. Sehingga para pendengar, para rasul memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan yang sangat baik, mengasihi semua bangsa di dunia. Ya. Tetapi kabar baik itu ada juga ditanggapi negatif oleh orang-orang Yahudi tentang Paulus. Ya. Mereka mendengar fitnah bahwa Paulus mengajarkan banyak orang Yahudi untuk meninggalkan Taurat. Ya. Hal itu jelas fitnah. Sebab itu para pemimpin jemaat di Yerusalem memberi nasihat kepada Paulus untuk memintanya melakukan upacara pentahiran. Dan Paulus bersedia melakukan hal itu bukan untuk membersihkan nama baiknya, tetapi demi persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan di Yerusalem dan di seluruh dunia. Sikap Paulus sangat baik, patut diteladani. Dia tidak berusaha agar dipuji-puji orang melalui pelayanannya, dianggap hebat, diagungkan. Tidak, Tuhanlah yang berkarya melalui hidupnya. Dia hina, dia bekas pendosa, tetapi karena Tuhan baik, Tuhan memberikan dia kesempatan menjadi alat di tangan Tuhan untuk tugas memberitakan Injil. Dan Paulus dengan rela hati menaati apa yang dinasehati oleh para pemimpin Yerusalem demi
kesatuan dan persatuan yang ada di antara mereka. Jadi orang-orang melihat kelakuan Paulus yang baik dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat akibatnya. Paulus ditangkap. Setelah masa pentahiran 7 hari itu, dengan biaya Paulus sendiri, juga terhadap rombongannya, bukan hal baik yang dia harus alami. Ya, serupa dengan Yesus Kristus, ia disiksa, difitnah, ditangkap, dan diikat. Sebab para pemimpin Yahudi menghasut rakyat untuk benci kepada Paulus dan mengenakan tuduhan-tuduhan yang salah. Ya. Keberhasilan pelayanan Paulus di tengah bangsa bukan Yahudi maupun di antara bangsa Yahudi di perantauan agaknya membuat para pemuka agama Yahudi risau. Mereka menganggap Paulus mengabaikan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi dan mengajarkan hal tersebut. Mereka menuduh Paulus menentang hukum-hukum Yahudi. Ya, padahal tidak. Bukankah terbukti Paulus atas petunjuk para pemimpin di Yerusalem telah rela menjalankan proses pentahiran selama 7 hari dengan biayanya sendiri untuk dirinya sendiri dan rombongannya. Paulus juga dituduh difitnah membawa orang-orang Yunani masuk ke bait Allah, ya, dan dianggap itu menajiskan bait Allah. Tetapi tuduhan itu benar-benar fitnah, ya, tidak berdasar. Itu hanya taktik strategi para pemimpin agama Yahudi untuk menghancurkan, mematikan Paulus. Dengan berbagai cara mereka sebenarnya tujuannya ingin supaya pengabaran Injil dihentikan. Saudara, seperti Tuhan Yesus mengalami penderitaan-penderitaan akibat kebencian dan hasutan orang yang memutarbalikkan kebenaran, Paulus juga mengalami hal seperti itu. Dia benar-benar seorang pelayan Tuhan. Ya, hatinya, hidupnya diubahkan, karakternya juga diubahkan. Mari kita mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan, dibentuk, diproses Tuhan. Karakter, cara pikir, cita-cita, pandangan semua diubahkan. Sebab biarlah kita hidup sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan. Dan kalau kita mendengar hamba-hamba Tuhan, ya, mengalami serangan-serangan, ya, tuduhan-tuduhan, mari bersikap objektif dan suportif. Mari doakan hamba-hamba Tuhan tersebut supaya kuat, semangat, dan terus hidup di dalam kebenaran agar Injil terus disebarluaskan. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, waktu Paulus ditangkap, diseret, ya, mau dipenjara, banyak orang berdesak-desakan mau mengenyahkan dia. Paulus dibawa masuk ke dalam markas tentara, ya, tentara Roma tentu waktu itu yang sedang menjajah seluruh dunia. Paulus dengan berani minta izin bicara. Dia menyatakan diri siapa dia, ya, bahwa dia tidak bersalah, ya. Dia bukan pemberontak. Dia menceritakan latar belakangnya sebelum mengenal Kristus. Dia terlahir sebagai orang Yahudi di suatu kota yang terkenal. Dia hidup menurut tradisi Yahudi. Dia adalah seorang Farisi, murid guru besar yang terkenal bernama Gamaliel. Dia sangat giat bekerja bagi Allah, yang waktu itu dia pikir benar menganiaya para pengikut Yesus yang dia anggap penentang hukum Taurat, sehingga banyak pengikut Yesus Kristus menderita siksaan dan mati di tangannya. Tetapi hidupnya berubah 180 derajat ketika dia berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan menuju kota Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya, membuat dia jatuh dari kesombongannya, membuat dia buta, tidak berdaya sehingga harus ditolong, dituntun orang. Ya, tetapi
dia mengalami kebangunan rohani. Ya, dengan bimbingan Ananias, seorang yang benar, yang saleh, Paulus dapat melihat kembali, bertobat, dibaptis. Semua terjadi karena anugerah Tuhan, agar Paulus bisa menjadi saksi Kristus bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Banyak orang percaya kepada Yesus melalui pelayanan yang Paulus lakukan, tetapi banyak juga yang tetap tidak mau percaya, bahkan ingin membunuh Paulus. Demikian yang dapat kita lihat, bahwa Paulus mau menceritakan pengalaman hidupnya sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Kita pun dapat mencontoh ini, saudara. Kita perlu menceritakan tentang pengalaman hidup kita sebelum di dalam Tuhan dan sesudah di dalam Tuhan, supaya orang mendengarnya dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita hidup. Kenapa Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup sampai hari ini? Supaya kita bisa jadi saksi Kristus. Sebab hati Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa, tapi yang Tuhan kehendaki adalah orang fasik bertobat dan diselamatkan. Mari jadilah pelaku-pelaku Injil, pemberita perkataan Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Tuhan beserta kita.